Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bekal menuju jati diri yang akan kita diskusikan bersama dengan seorang penulis dunia, yaitu Pak Dik. Selamat malam, Pak Dik. Selamat malam. Ya. Ya. Sesuai dengan tema malam ini kita akan membahas bekal menuju jati diri. Ya. Untuk menuju ke jati diri, bekal apa yang kita perlukan? Ya, baik. Untuk menuju ke jati diri itu memang kan perlu proses. Nah, proses ini ada syaratnya. Jadi artinya manusia harus memiliki bekal atau memenuhi syarat-syarat untuk sampai kepada true self. Salah satu syaratnya adalah Jung mengatakan bahwa manusia harus menyadari atau mengenali personanya. Apa itu persona? Persona itu adalah, kalau bahasa Indonesia itu topeng sosial, topeng peran. Itu yang dimaksud dengan persona. Manusia kan ingin hidup happy, maka dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Dia mengambil peran yang baik sehingga nanti bisa mengesankan publik. Nah, itu peran baik inilah yang disebut persona atau topeng. Tapi kriteria baik itu tentu yang menentukan adalah masyarakat, apa norma atau nilai-nilai atau tuntunan itu persona atau topeng. Lalu kenapa manusia itu selalu menggunakan topeng? Iya, karena ingin mengesankan tadi. Jadi kenapa harus pakai topeng, kok nggak terus terang saja kan gitu? Karena masyarakat berpedoman pada norma dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi manusia punya itu, dirinya belum tentu bisa merasa selalu memenuhi keinginan masyarakat. Akhirnya dia mengambil peran, yaitu memakai persona. Jadi memakai topeng ini adalah hasil kompromi. Jadi saya juga ada yang nggak cocok, tapi saya terima supaya masyarakat sini. Jadi manusia ini menggunakan topeng belanja, topeng saat kerja, topeng di rumah, dan di posisi lain tergantung tempat. Lalu ketika manusia itu menggunakan topeng, apakah ada dampak negatifnya? Ya, jelas topeng-topeng ini bisa menimbulkan masalah, bisa memberikan efek negatif, karena topeng-topeng yang digunakan manusia itu kan hanya identitas, belum tentu sesuai dengan asli dirinya yang sebenarnya kan begitu, sehingga bisa timbul masalah. Kalau dulu persona atau peran atau topeng-topeng ini cukup sederhana, bahkan bisa dikatakan tugas dharma. Orang berperan sebagai kesatria, ya kan? Orang berperan sebagai waisa atau pedagang. Dulu cukup sederhana, tetapi kehidupan sekarang sangat kompleks. Jadi topeng-topeng kita semakin tidak jelas dan semakin sulit untuk memenuhi tuntutan banyak posisi yang ada saat ini. Lalu bicara mengenai topeng atau persona,
apakah ada kaitannya dengan simbol-simbol Jawa atau pewarna? Eh, di simbol-simbol Jawa ada, contohnya cerita atau karakter Sumantri ya, cerita Sumantri ini. Dalam cerita Sumantri ini ada dua tokoh, yaitu saudara dia sendiri dan saudara. Simbol Jawa ini seperti satu orang, yaitu Sumantri ini hal yang positif, sedangkan Sukrasana ini yang bagian yang negatif. Jadi manusia seperti itu, jadi ada sisi gelap, sisi jelek, sisi baik. Sumantri sama Sukrasana itu seperti jiwa yang satu yang terbelah jadi dua. Jadi saat kecil mereka tidak ada masalah, selalu bersama. Tetapi begitu Sumantri dewasa, dia kan harus mengambil peran, yaitu ingin mengabdi di kerajaan Mahaspati yang rajanya Arjuna Sosokbau. Waktu dia mau meninggalkan rumah, dia tidak menginginkan Sukrasana ikut dia karena jelek, tetapi bapaknya menyarankan agar mereka pergi berdua tadi jaga jarak. Akhirnya mereka juga berdua pergi dan akhirnya Sumantri juga, tapi Sukrasana tidak boleh ikut maju di luar, harus sembunyi, yang memalukan. Tapi setelah Arjuna Sosokbau memberi tugas kepada Sumantri untuk memboyong Dewi Citrawati, dia akhirnya melaksanakan tugas itu. Setelah dia sampai di negara Magodo, ternyata yang melarang seribu raja, sehingga Citrogodo, si Raja Magodo ini mengatakan bahwa Dewi Citrawati akan diberikan Sumantri apabila bisa mengusir seribu raja. Dan akhirnya apa? Sumantri pun melawan, tapi bukan dibantu oleh Sukrasana, tanpa sepengetahuan Sumantri. Akhirnya Sumantri yang dapat nama, seolah Sumantri yang bisa menyelesaikan itu, seolah Sumantri adalah kesatria yang bisa mengatasi segala. Namun itu juga ada permintaan yang kedua, yaitu Dewi Citrawati minta tamat sekundari, istri menjadi dipindahkan Mahaspati. Sumantri nggak bisa, bingung. Tapi akhirnya minta bantuan Sukrasana, saudaranya yang jelek ini, dan dia sanggup dan dipindah dalam waktu singkat. Setelah taman itu pindah, Sukrasana suruh sembunyi lagi. Sumantri tetap tidak menghadapi saudaranya karena malu nanti. Bisa topengnya bisa tercolok sebagai kesatria yang hebat. Akhirnya setelah diperiksa oleh Dewi Citrawati tamannya, Dewi Citrawati tetap dengan Sukrasana di situ. Dia teriak, akhirnya Raja Sosokbau menyuruh Sumantri untuk melenyapkan Sukrasana, dan akhirnya Sukrasana dibunuh. Demi topengnya sebagai kesatria yang bisa mengatasi segala masalahnya, akhirnya saudaranya sendiri. Artinya apa? Artinya dia terbelenggu oleh persona itu. Jadi seseorang yang terbelenggu oleh personanya, dia tidak akan bertemu dengan jati dirinya. Betul, karena dia dibelenggu oleh topengnya, sehingga dia kehilangan bagian dari dirinya, saudaranya tadi. Padahal untuk bisa sampai ke jati diri, antara yang sisi positif, sisi baik dan sisi yang gelap ini harus terintegrasi.
Tapi dengan begitu dia nggak mungkin terbiasa selama dia hidup, kecuali dia mati. Jadi di sini Sumantri mengesankan raja, mengesankan rakyat Mahispati, sehingga dia terkenal sebagai kesatria. Dia menjalankan tugas personalnya dengan baik, tapi tentu dengan pengorbanan darah saudaranya sendiri. Itulah yang contoh di sebelah yang pada akhirnya Sumantri juga terpaksa harus menghilangkan skripsi, dan dia akan baru ketemu dengan saudaranya saat dia meninggal. Saya kira berarti kita tidak akan bertemu dengan dosa bagi diri kita saat kita terbelenggu oleh personal topeng-topeng ini. betul, Sumantri tidak ketemu pada dirinya yang asli, karena betapa sakitnya hatinya. Dia pun menangis saat setelah membunuh saudaranya sendiri. Artinya simbol ini simbol jiwa dua jiwa manusia yang ini, bahwa ada yang jiwa yang dianggap jelek dan dia karena dia membunuh saudaranya. Artinya dia lebih mengutamakan tidak berhasil untuk melepas topeng, sehingga dia tidak menemukan dirinya kecuali dia meninggal. Jadi kesimpulannya ketika kita terbelenggu, kita tidak akan berbuat dosa. Betul, selama kita dibelenggu oleh topeng, kita bisa melakukan apa saja, dan sesuatu yang tidak sukai lakukan. Namun jika kita melepas semua belenggu, kita akan mencapai atau berkaitan dengan jati diri. Betul, apabila dia tidak dibelenggu oleh topeng kesatria yang hebat, dia mungkin lebih memilih tidak membunuh bagian dari keluarga. Terima kasih untuk penjelasan dan keterangannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ngaji malam jiwa ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.